Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Demi mencerdaskan anak bangsa, seorang guru honorer di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rela digaji 300.000 per bulan, padahal ia harus menempuh jarak sejauh 6 km dengan melewati hutan dan medan sulit untuk sampai ke sekolah. Inilah perjuangan Vincentia Ervina Taluma, seorang guru honorer di SDK 064 Watubala di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, demi bisa mencerdaskan anak bangsa. Sejak menjadi guru honorer pada 5 Februari 2024, setiap harinya ia harus menempuh perjalanan 6 km untuk mengajar anak-anak di dusun terpencil di Kampung Wairbukang, Dusun Wodong, Ki. Kata Vincentia, sayang jika ilmu yang didapatnya sebagai sarjana tak dimanfaatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena memang sayang kan kalau kita tinggal di rumah juga buat apa. Terus sudah punya ijazahnya juga dari S1 PGSD, jadi lebih baik kita manfaatkan kita punya ijazah itu. Terus ya hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa saja. Kalau tidak mencukupi bagaimana? Yaitu dengan mencari tambahan di luar, itu berjualan ada kios sehingga bisa mencukupi kebutuhan istimewa. Di peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bilang, pemerintah meluncurkan program pemberian bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada guru honorer. Kemudian yang ketiga adalah program bantuan guru honorer. Itu senilai 300.000 untuk masing-masing guru per bulan. Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru bulan Juli, dan itu yang menerima sekitar 310.000 guru di Indonesia. Sebelumnya pada November tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan pemberian tunjangan bagi guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Guru Vincentia berharap masih dalam momen Hardiknas, guru-guru honorer terutama yang bertugas di sekolah-sekolah swasta lebih diperhatikan kesejahteraannya. Juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi sekolah jarak jauh Wairbukang dari SDK 064 Watubala, meliputi perbaikan gedung sekolah, alat tulis, dan akses jalan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di balik suasana Hari Pendidikan, ironinya masih banyak warga yang ijazahnya masih ditahan sekolah. Akibatnya tak hanya kesulitan melanjutkan ke pendidikan tinggi, tapi juga mencari pekerjaan layak. Bertahun-tahun, Luki Muhammad Reza, lulusan SMK di Jakarta, luntang-lantung, tak bisa melanjutkan pendidikan tinggi pun mendapatkan pekerjaan layak. Sudah 6 tahun, ijazahnya di tingkat SMK ditahan sekolah karena menunggak biaya pendidikan. Demi menebus ijazah, ia harus menyiapkan uang hampir Rp3 juta. Angka ini berat bagi Luki dan keluarga, sebab ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga hanya menerima upah Rp1 juta sebagai pekerja rumah tangga. Nah, pada saat ibu saya mengajukan ke sekolah untuk meringankan pembayaran ijazah tersebut itu tidak bisa dari sekolahnya, dikarenakan dari sekolah itu tetap harus membayarkan iuran yang masih nunggak itu. Selama ini, Luki terus berupaya melamar pekerjaan demi mengumpulkan uang, menyicil ijazah, berbekal ijazah versi digital yang dilegalisir. Tapi tak banyak perusahaan yang mau merekrut lulusan SMK tanpa mengantongi ijazah asli. Ia sebenarnya sempat bekerja di suatu perusahaan ekspedisi, tapi upah untuk mencicil ijazah masih tak mencukupi. Nah, pada saat bekerja itu kan, saya itu kan gajinya
maksudnya itu di bawah gitu loh Kak, di bawah UMP, bahkan angkanya itu cuma buat kebutuhan saya di rumah gitu, kayak jajan sehari-hari saya gitu. Jadi nggak cukup untuk membayar angsuran dari iuran tersebut gitu. Saya juga mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk terus maju dan berkembang. Ya, salah satunya dari pendidikan gitu. Karena kan dari keluarga saya gitu, hanya saya yang sekolahnya tinggi, itu pun SMK gitu. Luki Muhammad Reza berharap uluran tangan pemerintah untuk membantunya menebus ijazah SMK. Guna menyelesaikan ijazah yang ditahan sekolah, pemerintah Provinsi Jakarta membuat program pemutihan ijazah. Program ini menjadi bantuan bagi siswa kurang mampu yang belum mengantongi ijazah meski telah lulus bertahun-tahun. Tahap kedua penyerahan ijazah kepada warga tersebut berlangsung pada peringatan Hari Pendidikan 2 Mei lalu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir, dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Hingga 2 Mei lalu, pemerintah Provinsi Jakarta telah menyerahkan 448 ijazah kepada warga Jakarta untuk tahap pertama dan kedua. Program pemutihan ijazah dengan anggaran 1,69 miliar rupiah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta mengakui masih ada lebih dari 6.600 ijazah yang masih ditahan sekolah. Untuk menebusnya, Pemprov menyiapkan dana 34,7 miliar rupiah. Program pemutihan ijazah jadi harapan bagi warga kurang mampu untuk lebih lancar melanjutkan pendidikan tinggi. Ijazah pun menjadi salah satu bekal utama bagi warga yang ingin mencari pekerjaan layak untuk masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.